Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar SKI bab 3, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW pada halaman 32. C. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab biasa mencari wanita pedalaman yang akan menyusui bayi-bayi mereka dan mengasuh mereka beberapa waktu. Tujuannya agar bayi-bayi mereka tumbuh di udara yang lebih sehat di daerah pedalaman. Wanita-wanita pedalaman yang sedang menyusui pun biasa pergi ke kota untuk mencari bayi untuk disusui. Mereka akan mendapat upah untuk jasa mereka itu. Pada saat Nabi Muhammad bayi, sekelompok orang dari kampung Bani Sa'ad tiba di Mekah untuk tujuan ini. Para wanita mereka berkeliling ke rumah-rumah mencari bayi untuk disusui. Namun mereka tidak mau menerima Muhammad karena Muhammad anak yatim dan dari keluarga miskin. Diasuh Halimah As-Sa'diyah. Muhammad hanya disusui ibundanya sendiri selama 3 hari. Kemudian ia disusui Suwaibah, bekas budak perempuan Abu Lahab. Selanjutnya Aminah menyerahkan Muhammad kepada seorang wanita solehah, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ia berasal dari Bani Sa'ad. Ketika datang ke Mekah bersama suaminya, Halimah mengendarai seekor unta kurus yang jalannya sangat lamban. Akan tetapi ketika pulang membawa Muhammad, unta tersebut mampu berlari kencang dan meninggalkan tunggangan lainnya. Sesampainya di rumah, Halimah mendapati tanah pekarangannya yang kering menjadi subur. Ternaknya yang semula kurus terlihat sehat dan menghasilkan susu yang melimpah. Halimah dan suaminya yakin bahwa ini berkat adanya bayi Muhammad. Kehidupan Aminah pun menjadi lebih baik dan berkecukupan. Untuk melepas kerinduan pada putranya Muhammad, Aminah sering berkunjung ke rumah Halimah. Begitu pula Halimah setiap berkunjung ke Mekah tak lupa ia membawa Muhammad. Muhammad menghabiskan masa 2 tahun dalam asuhan Halimah. Halimah sangat menyayanginya. Setelah berumur 2 tahun, Halimah membawa Muhammad kembali kepada ibunya dan kakeknya di Mekah. Akan tetapi Halimah merasa berat melepas Muhammad. Apabila sejak pengasuh Muhammad ia mendapat banyak berkah, Halimah selalu memohon kepada Aminah agar Muhammad kembali tinggal bersamanya. Aminah setuju. Akhirnya Halimah membawa kembali Muhammad ke rumahnya sehingga berumur 4 tahun. Malaikat mendatangi Muhammad pada suatu hari. Ketika Muhammad mendekati usia 4 tahun, Muhammad sedang bermain bersama anak Halimah dan anak-anak lain. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu membaringkan Muhammad untuk dibersihkan hatinya. Jadi dada Muhammad pun dibelah. Melihat hal itu, anak-anak lain berlari ketakutan. Mereka menyangka Muhammad mau dibunuh. Anak Halimah segera berlari pulang menemui ibunya dengan wajah cemas. Halimah bersama suaminya segera menemui Muhammad. Mereka melihat wajah Muhammad sangat pucat. Muhammad lalu bercerita pada ada laki-laki berpakaian putih yang datang. Laki-laki itu lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Dari hatinya itu ia mengeluarkan segumpal darah dan membuangnya. Setelah itu laki-laki itu mencuci hati Muhammad dengan air. Setelah itu hatinya dimasukkan kembali. Laki-laki itu lalu mengusap dada Muhammad dan menghilang. Itulah cerita Muhammad pada Halimah. Halimah berusaha mencari bekas belahan pada dada Muhammad, namun tidak menemukannya. Sejak kejadian itu, Halimah dan suaminya merasa khawatir akan keselamatan Muhammad. Keesokan harinya, Halimah membawa Muhammad kepada ibunya di Mekah. Aminah heran mengapa Halimah mengembalikan Muhammad, padahal ia sangat menyayangi anak asuhnya itu. Halimah lalu menceritakan kepada Aminah kejadian yang diceritakan Muhammad kepadanya dalam asuhan ibu, kakek, dan pamannya. Setelah itu Muhammad berada dalam asuhan ibunya. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya di Yatsrib. Dalam perjalanan itu mereka ditemani Ummu Aiman, pembantu Aminah.
Dalam perjalanan pulang di daerah Abuwa, Aminah jatuh sakit lalu wafat. Kini Muhammad menjadi anak yatim piatu. Akhirnya Muhammad kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman ke rumah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Selanjutnya Muhammad diasuh oleh kakeknya itu. Ketika berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Selanjutnya Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib dan istrinya mengasuh Muhammad dengan penuh kasih sayang, bahkan melebihi anak kandungnya sendiri. Di bawah asuhan pamannya itu, Muhammad tumbuh menjadi anak yang jujur, tabah, dan suka menolong. Nah, setelah kalian mengetahui tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, kalian boleh mengerjakan tugas pada halaman 34. Ayo mencari tahu. Silakan kerjakan tugasnya dengan teliti. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah kalian dapatkan dapat masuk ke dalam hati kalian. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.